Selamat malam, Malam. Malam. selamat datang di Vox Populi Siapa? dan ini merupakan episode ke-8. Senang banget bisa hadir di sini, Kakak Akbar dan Kakak Cipung. Udah bener ya, Cipung ya? Ya, Cipung. Makassar. Makassar. Ada hubungannya sama yang Kakak Cipung Raffi Ahmad? Enggak sih, beda jauh. Beda jauh. Ya, cuman dia istimewanya. Kakak Cipung udah istimewa? Ya, alhamdulillah istimewa juga. Biasa saja gini orang. Oh, siap. Udah, tunggu, jangan berkelahi. Iya, Kok aja kok? iya. Oke. Kakak Akbar dan Kakak Cipung. Saya sering lihat konten-konten kalian. Lucu banget. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Yang lucu siapa nih Kak? Dia atau saya? Saya lah, bukan Anda. Saya. Sebenarnya kalian berdua yang lucu. Kalau kalian collab itu enak dilihat. Saya nggak enak lihat ini. Saya juga emosi lihat ini bapak satu. Apa tuh kan? Orang bicara. Ya, siap. Oke. Udah berapa lama di dunia konten kreator? Akbar. Saya Mungkin 2 Akbar tahun. dulu. Ya, 2 tahun, baru 2 tahun. baru 2 tahun. Kakak Cipung, 1,5 tahun. Baru lagi. tapi penontonnya udah banyak sekali ya. Ya, alhamdulillah lumayan. Ya, hampir semua teman-teman saya itu nonton kalian berdua. Ya. Oke, apa yang melatar belakangi memilih industri ini sebagai profesi? Jadi saya nggak jawab dia masih anak-anak Kak. Biar saya yang jawab. Ya, gimana? Kenapa saya mau jadi salah satu konten kreator? Karena mau merubah nasib juga Kak. Gitu. Memperbaiki ekonomi, membantu keluarga. Memang bagus ya profit di industri ini. Ya, alhamdulillah bagus sih. Bagus ya, selalu ada kerjaan ya. Ya, Ya, saya lihat memang sekarang sudah mulai main endorse juga ya saya. alhamdulillah. Mantap. Oke. Anda dikenal sebagai seorang konten kreator dengan segmen komedi, tetapi kenapa ngambil segmen komedi? Padahal secara look Anda sangar banget nih, ya kan? Akbar Terminal. Wah, ini kan kalau sebut terminal kan orang udah tahu ya. Ditambah lagi tato. Ini aslinya konten kreator atau preman sih sebenarnya? Begini Kak, sebenarnya ini mau tahu pribadi atau bagaimana ini? Kenapa cerita-cerita tato ini? Ya, Ya, maaf. Oke, saya perbaiki dulu ya. Maksudnya kan Kakak Akbar ini kan tatonya banyak gitu ya. Secara pribadi kan biasanya ada orang pakai tato itu dia seniman. Tapi Kakak Akbar ini aslinya di industri konten kreator atau memang dalam tanda kutip penguasa pasar tetapi main konten kreator. ya. Gimana? Sebenarnya begini, kan kita mau memperbaiki juga karena tidak selamanya itu orang yang punya tato itu nggak bisa ngelucu gitu. Iya. Kan rata-rata orang pandangan di sana orang bertato sangar gitu, Iya. nakal atau semacamnya. Makanya saya rubah, saya bikin komedi. Oke. Gitu. Tapi aslinya orang baik ya? Baik Kak, baik. Oh, Siap. Nggak makan sabun. Maksudnya apa? Tidak, tes gitu. Ngabus sekali makan malam. Kalau orang cerita jangan kau anu Kak. iya. Siap bos. Baik. Kalau Cipung sendiri dalam konten kreator dia selalu menjadi korban saya lihat dalam komedi-komedinya. Kenapa suka jadi korban? Kenapa nggak jadi Superman aja? Nggak bisa dia jadi Superman, bagaimana begini modelnya mau jadi Superman? Weh. Jangan kau begitu, aku ngomong kan. Wih, hargai, komentar tuh, jangan kau begitu. Oke. Ya. Nggak Siap. bisa dia Kak. Oke. Lucu. Baik. Nah, selama ini udah banyak bekerja sama dengan brand. Ya alhamdulillah Kak, ada beberapa kafe, ada masuk. Udah ada ya. Baik. Nah, dari kegiatan menjadi seorang konten kreator dan bekerja sama dengan perusahaan ataupun brand, dampak apa yang dirasakan? Apakah udah bisa kebeli banyak hal yang sudah selama ini diimpikan atau
hal apa mungkin yang perlu diketahui supaya gini loh Akbar sama Cipung, di luar sana tuh banyak banget anak-anak muda yang dia tuh pusing cari kerja, tapi mereka nggak pernah memulai untuk melakukan hal yang berdampak gitu. Salah satunya konten kreator kayak gitu. Nah ini tipsnya gimana nih? Siapa tahu dibongkar rahasianya di sini, banyak yang termotivasi Ya, juga kalau pengen jadi konten kreator. awal mau jadi konten kreator sih harus berani, pede, dan punya ide-ide yang bagus. Kalau dampaknya sih lumayan, sudah bisa beli ini, beli itu, dan alhamdulillah juga orang-orang sudah kenal kita siapa, gitu kan. Ya, itu yang penting kayaknya ya. Ya, itu yang Karena Akbar sekarang biar lagi di keramaian pasti Akbar terminal sana. betul ya. Ya, Dan ya. alhamdulillah sih. Ya, Cipung sana. Ya, kenapa kok Cipung? Kok kayak sedih kurasa Mau kok? berak kak? Ya, mungkin. Iya, mengganggu sekali kata-kata. Baik, Kau baik, dulu baik, waktu baik. berdiri tuh kak. Jongko anu jongko. Begitu sekali kau kah? Ya, ya, ya. Baik. Sopan, 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 sopan. Ya, tetap fokus. Oke. Nah, sekarang Om Akbar, di dunia konten kreator ini, apa yang harus dilakukan? Oke. Kakak Akbar dan Kakak Cipung. Di dunia konten kreator ini, kira-kira apakah masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi dan mengajak banyak orang untuk bisa terlibat? Ya, akan banyak kolaborasi lagi kak. Kayak gitu ya. Apapun itu dan kapanpun. Maksud saya, memungkinkan tidak lebih banyak lagi orang yang bisa kita ajak untuk menjadi konten kreator? Bukan cuma Kakak Akbar dan Kakak Cipung aja. Kayak gitu. Contoh nih misalnya Wanda ini. Ini Wanda kan pinter sebenarnya, tapi nggak bisa bikin konten. Nah, bagaimana caranya supaya dia juga bisa ikut gitu kan? Tergantung dianya sih kak, basicnya di mana. Awalnya saya juga awal bikin itu kaku, Mm-mm. bilang bisa gini, saya jadi komedi dengan keadaan seperti ini, tapi saya terus mencoba dan alhamdulillah bisa. Bisa dapat. Bisa. Kerja keras ya. Kerja keras. Oke. Nah, kira-kira dukungan apa yang perlu diberikan kepada para konten kreator supaya semakin bagus karirnya? Ya, Mungkin dukungan dari pemerintah mungkin. ya, bisa jadi dari Bisa jadi pemerintah. dari pemerintah. Dalam bentuk apa kira-kira? Eh, dalam itu apa berpikir kok jangan kesini saya. Dari kemarin kalau bikin konten saya terus yang berpikir. Pada Iya. berpikir dengan Sama aku dulu. maksudnya dari pemerintah kau mau apa? Mau susu peninggi atau apa? Mungkin susu ya. Ya lumayan itu juga tambah. Kalau Kanda Akbar, kira-kira hal apa nih yang kira-kira dibutuhkan supaya ekosistem atau industri UMKM, industri konten kreator itu makin berkembang? Ini Apa ya? Kalau menurut saya sih saya juga bingung sih. nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang penting didukung aja. Dukung aja ya. Siap. Kalau ada event dilibatkan. Libatkan ya. Siap. Oke. Nah, kenapa kita tanya kayak gitu Kakak Akbar? Karena gini loh. Dan kan di Kota Makassar itu kan sedang dalam masa pesta demokrasi. Siap, siap, ya. Di mana sebentar lagi pemerintah di mana sebentar lagi Makassar itu akan masuk ke peralihan kepemimpinan. Nah, tentu kita berharap pemimpin yang akan datang itu adalah pemimpin yang bisa mendukung pembangunan ya di berbagai sektor. Ya. Terkhusus juga industri kreatif dan konten kreator kayak gitu. Nah, Om Akbar sendiri menilai pemimpin tipe seperti apa yang bisa membawa visi itu? Kalau menurut saya sih pemimpin yang saya mau itu yang sehati dengan Makassar dan bisa membuat masyarakat Makassar juga nyaman. Oke. Karena kemarin kan saya sempat ke Bali, Ya. kan beberapa teman bertanya, Bar, di Makassar itu ini nih dek, tanda kutip ya. Ya. Bilang, enggak tuh Ji, enggak semuanya Ji bro. Bilang ya di banyak di berita-berita soal pembangunan ininya, kita enggak punya stadion. Tunggu dulu.
di Makassar itu banyak ini ya dalam tanda kutip itu maksudnya ini itu Ya apa? kayak Korupsi. anak muda yang tidak Oh, tiga. punya kerjaan. Oke. Ya itu sih. Makanya saya mencoba memperbaiki diri, membuat konten, mengajak anak-anak muda. Kalian pasti juga bisa kayak saya. Kenapa tidak? Betul. Saya lihat konten-konten kamu sama cewek-cewek yang seksi-seksi, Ya. Bos. Dansa-dansa. Sudah kayak Hotman Paris aja, Kakak Akbar. Itu sih. Oke. Kakak Cipung tahu enggak dia aja? Nggak bisa kan? Di sana 18 plus. Kakak Bisa Cipung masuk, ya. 18 ke samping. Kenapa menurut tuh seksi kak? Betul aja. Belum bisa dia masuk tempat-tempat begitu kan? Dia bisanya masuk di mandi bola, gitu dia. Jauh sekali. Nggak bisa. Mandi bola. Berdiri kok bede. Ya. Ya. Coba. Iya. Sabar. Tidak, dia duluan. Iya. Macam-macam Oke. sekali. Nggak bisa dia kan? Sekarang. Ya, oke. Di luar. Oke. Aku tunggu di luar. Iya. Oke. Kamu bajumu itu tulisannya apa itu? Superman. Oke, keren. Mau ikut boxing juga ini anak. Iya, bener. Konten terakhir kalian saya lihat kalian sedang latihan persiapan boxing. Iya kan? Iya. Nah, kalau Akbar kan udah jelas ya, punya fisik, punya look-nya aja udah kelihatan kayak petinju, petarung gitu kan. Kalau Kakak Cipung udah siap bertarung ya? Siap diusahakan. Jangan ketawa. Yang penting berlatih dulu. Berlatih, berusaha. Apa ini? Nah, oke. Apa persiapan untuk masuk ke dalam pertarungan face to face? Ngapa bukan? Ya. Jangan ketawa. Utama. Woi, curang woi. Persiapan masuk di tinju. Oh, Ya. persiapan. Ya. Satu, latihan. Ya. Nah, jaga kesehatan. Terus berolahraga. Ngapa? Woi, ceritakan dulu aku ketawa. Berolahraga. Apa? Hah? Itu. Ngapa lah? Itu. Itu jadi persiapan, bro. Apa persiapanmu face to face? Jaga kesehatan. Bagaimana masuk face to face? Ngomong saja susah kak. Iya. Belajar dulu ngomong, nah nanti saya kasih masuk les. Oke, coba Coba tinju. bentuk hasil latihan dari face to face. Persiapan face to face. Kita lihat ya. Kalau mungkin boleh duduk di atas kursi supaya Jangan pakai nanti. Tidak aja. kursi. Ya. Kursi dudukmu. Bukan dulu celana anak. Berdiri. Berdiri. Berdiri mana ini? Masalah kau di kursi. Mana kakak? Iya. Eh. Coba deh. Jeb. Nyamuk. Ya. Ya. Oke. Cukup, Kakak. Oke. Jangan ketawa kamu mana? Oh, latihan. Apa tangkap nyamuk? Oke. Memang apa ya? Kalian memang sangat kompak ya sebagai pasangan komedi. Tapi memang sih ya, itu kalau di industri komedi itu kadang-kadang punya partner main gitu ya. Iya. Kayak Andre sama Sule, Desta sama Vincent. Kalian berdua. Tapi hati-hati biasanya tuh kalau kerjasama tuh ada pecah di biasa tuh ya. Iya, kemarin dia sempat pecah. Iya. Sama? Dengar cerita orang, Oh, oke. dia lebih memilih nominal daripada persahabatan. Oh, Ini tapi sekarang sudah balik lagi. sudah baik karena ada misinya. Iya. Oke, baik. Nah, tentu kalian, kita ngomong balik lagi nih, Ya. terkait dengan persiapan pergantian kepemimpinan pemerintahan di Kota Makassar. Tadi udah ketahuan ya bahwa kamu adalah mengidolakan Sehati. Pertanyaan saya, kenapa pilih Sehati? Kan calonnya ada beberapa. Iya, karena kan kemarin saya sempat ikut deklarasinya. Ya. Saya dengar Sehat itu akan membangun stadion di Makassar, insya Allah. Kalau beliau naik, nah, dan dia juga akan membuat sirkuit
untuk anak-anak motor di Makassar. Jadi saya mewakili anak-anak muda di Makassar. Yang kami inginkan itu kami ingin juga punya stadion di Makassar. Dan Oke. punya sirkuit untuk anak motor di Makassar. Gitu. Tunggu dulu. Akbar ini suka nonton bola juga berarti? Suka sekali Kak. Jangan-jangan kamu juga supporter? Saya juga mantan pemain bola Kak. Serius? Iya, kemarin di telepon Sintayong main, tapi kemudian nggak bisa Kak. Berhenti mau deh, malas ku dengar. Carutu. Iya. Bano, Bal-bale. tahu Kak. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau Cipung, oke, sorry bener ya. Jadi sebelum ke Cipung lah ya. Ya, Berarti harapannya adalah stadion stadion dan sehati siap mengawal itu. siap. Oke. Nah, ini berkaitan dengan sirkuit. Sirkuit juga. Kenapa harus sirkuit diadakan di Makassar? Supaya tidak banyak lagi balap-balap liar di jalan raya. Betul sekali. Bukan kita pelakunya, Kak? Bukan Kak, Bukan ya? bukan. Tapi penonton. Bukan juga. Ikut-ikut ya saya. Bal-bal. Kalau Kenapa? bicara dia, Cipung benci banget ya sama Akbar ya? "Tahu ini mau balas dendam tapi nggak bisa. Nggak bisa balas dendam, kena terus. Kena terus ya. Oke. Nah, berarti dengan keberadaan sirkuit ini minimal bisa mengurangi balapan liar ya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi. Kalau misalnya kalian ya ditugaskan sebagai juru kampanye untuk mewakili anak-anak milenial dan para konten kreator. Terus kalian dihadapkan kepada seluruh anak-anak muda di Makassar. Bagaimana cara kalian menyampaikan bahwa ini nih pemimpin yang tepat? Saya siap, siap. Saya bakal yakinkan anak. Coba gimana cara tak bicara itu dengan gayanya Akbar yang preman-preman. Mungkin pakai kacamata lagi mungkin. Ya. Lo belum muka apa? Oh sorry. Saya bilang sama anak, untuk apa kita pilih yang lain? Kalau yang di hati sudah ada di depan mata dan sudah bikin nyaman. Itu saya bilang sama anak. Oke, keren. Siap. Ya, ya. Apa ya? Kena dulu, terkena dulu. Ya. Udah sengaja. Ngapa bukan tuh? Sempatnya. Tapi kemarin itu Iya, saya gimana? sempat di dekat rumah. Baik. Saya dapat itu ular besar itu panjang sekali. Apa? Ular. Bal-bal, udah begini macamnya. Siap. Sasar. Baik. Oke, sudah cukup. Kalian ini sebenarnya bersaudara ya. Iya. Lucu Enggak, banget enggak, sih. enggak. Iya, iya. Beda. Beda. Tidak mau disamakan ya. Ada tentu nanti saya tidak ada. Beda. Oke, baik. Oke. Nah, berarti ketika ditugaskan untuk menjadi juru kampanye misalnya untuk anak milenial udah siap. Baik. Nah, berikutnya lagi ini mungkin yang terakhir. Oke, ini mungkin yang terakhir. Kita mau nanya, kalau misalnya kalian diminta untuk memberikan tips atau semacam wejangan atau pesan kepada teman-teman di luar sana supaya bisa semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya sesuai dengan sudut pandang Akbar dan Cipung, supaya anak-anak muda ini bisa mengikuti jejak-jejak kalian. Ya. Saya cuman pendek saya mau bilang buat teman-teman yang ada di luar di sana. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak bisa? Siap. Itu saya bilang terus. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang bisa di posisi itu, saya juga pasti di posisi itu. Saya tanamkan dalam diri saya. Betul. Intinya banyak-banyak bersyukur, Ya, sabar dan berusaha. Itu aja. Kalau Cipung itu tipsnya ya. Iya. Kalau Cipung yang bikinkan konten siapa? Atau Cipung sendiri? Biasa bikin sendiri, biasa juga pakai teman. teman. Sudah firman Oh, tim, Ya. kita pakai teman. teman. Maksudnya temannya dipakai gitu. Itu bingung kali ini anak. Baik. Tim. Siap. Oke. Cipung dan Akbar, terima kasih banyak ya sudah datang ya. Oke, keren sekali obrolan kita. Ini mungkin bisa jadi podcast yang menginspirasi buat anak-anak muda di sana untuk berkarya, berkreativitas seperti Akbar dan Cipung. Siap.
Dan ada lagi satu Kak. Boleh, Buat boleh. anak muda Makassar, stop tawuran, stop balap liar, dan stop merugikan orang lain. Betul. Buat Makassar lebih nyaman dan selalu sehati. Oke? Mantap. Oke. Oke, sampai ketemu pada podcast berikutnya dan sampai jumpa di Vox Populi. Selamat malam.